Shalom semua para pemirsa program All by Grace yang berbahagia. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam episode yang ke-159. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk kesempatan, kasih karunia anugerah pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu, sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semata-mata karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu berikut ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Mohon pimpinan-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu dan kami semua yang menyaksikan, biar kami semua sama-sama boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ada sebuah anekdot yang berbunyi demikian. Salah masak nasi hingga menjadi bubur, menyesal 1 hari. Salah potong rambut, menyesal 1 sampai 2 bulan. Tidak belajar sampai tidak naik kelas, menyesalnya 1 tahun. Salah pilih pasangan hidup, menyesal seumur hidup. Namun yang lebih miris lagi adalah salah pilih jalan keselamatan, menyesal selama-lamanya di dalam alam kekekalan nanti. Ya, ini adalah contoh-contoh penyesalan yang rentan dialami oleh banyak orang. Di dalam realita, mudah ditemukan orang yang menyesal karena salah pilih jurusan kuliah, salah pilih atau salah pindah pekerjaan, dan lain sebagainya. Tampak penyesalan menjadi hal yang tak asing lagi bagi semua manusia, termasuk kita. Penyesalan bisa terjadi karena hal yang terlanjur kita lakukan atau hal yang tidak kita lakukan, misalnya tidak berbakti dengan baik kepada orang tua selama mereka hidup, tidak belajar sungguh-sungguh, tidak mawas diri, tidak menjaga diri, dan lain sebagainya. Boleh kata, kita semua pernah mengalami masa-masa yang diliputi oleh penyesalan dalam berbagai tingkatan yang berbeda-beda. Ada seorang anak remaja yang sudah tergerak untuk menghubungi seorang temannya
walau hanya bertegur sapa. Tetapi ia terus menunda-nunda sampai akhirnya ketika mencoba menghubunginya lagi, nomornya sudah tidak aktif lagi. Dan sampai hari ini, teman tersebut tidak pernah lagi dapat bertemu atau berhubungan per telepon pun dengannya. Ada juga seorang yang setelah ayahnya meninggal, terus terintimidasi dan dihantui rasa bersalah dan penyesalan karena merasa seharusnya ia bisa memberikan lebih, berbuat lebih, dia bisa merawat lebih baik waktu ayahnya sakit. Puji Tuhan, anak tersebut akhirnya berhasil dipulihkan dan dimerdekakan dari intimidasi atau rasa bersalah oleh karena kasih karunia Tuhan. Sekarang ia tidak lagi hidup di bawah intimidasi iblis. Ada juga seseorang yang diingatkan untuk pergi mendoakan ayah dari seorang temannya yang sedang dirawat di rumah sakit, tetapi ia menundanya karena berpikir sakitnya toh tidak terlalu parah, dan terakhir ditanya juga masih stabil saja kondisinya. Namun ketika ia memutuskan untuk pergi menjenguk setelah menyelesaikan urusannya dalam perjalanan untuk membesuk, tak disangka ayah temannya itu meninggal dunia sehingga tidak sempat lagi diinjili maupun didoakan. Tentu saja masih banyak lagi contoh-contoh lain yang dapat kita kemukakan, ya, tanpa bermaksud meremehkan satu peristiwa ke peristiwa lainnya yang dapat menyebabkan penyesalan. Adalah sangat penting bagi kita untuk memilih dan memilah bentuk penyesalan mana yang harus dihindari terjadi di dalam kehidupan kita. Penyesalan atas kehilangan materi atau benda tidak pernah akan dapat disetarakan dengan penyesalan atas kehilangan hal-hal immateri, misalnya waktu dan kesempatan, hidup atau nyawa, cinta kasih, perhatian, empati, dan lain sebagainya. Penyesalan atas hal-hal materi, kemungkinan untuk mendapatkannya kembali masih ada, tetapi penyesalan atas hal-hal yang immateri hampir tidak mungkin dapat memperbaiki, apalagi untuk memperolehnya kembali, misalnya hidup atau nyawa yang telah tiada, kesempatan atau empati, dan lain sebagainya. Masing-masing kita mungkin saja memiliki berbagai cerita peristiwa yang pernah dialami. Cerita Anda dan saya mungkin berbeda, mungkin mirip, tapi tidak sama persis. Kejadian-kejadian itu seharusnya mendorong kita untuk merenung, mengapa harus terjadi penyesalan? Bukankah akan lebih baik jika tidak ada penyesalan? Memang hidup manusia tidak sempurna. Ada kalanya bisa lalai, abaikan kesempatan, salah bicara atau bertindak, dan bisa juga tersandung jatuh dalam perjalanan hidup ini. Walau kita sudah berbuat sebaik mungkin, tetapi banyak peristiwa tetap saja bisa terjadi. Tentu peristiwa-peristiwa demikian jangan sampai membuat kita terintimidasi, merasa bersalah, mengasihani diri, dan akhirnya berpikir, ya percuma saja, lalu memilih untuk menyerah. Tetapi kita juga jangan menjadi orang yang memiliki pola pikir yang salah. Tidak apa-apalah, banyak hal bisa terjadi di luar kendali kita, kan kitanya masih tidak sempurna, masih bisa jatuh. Pola pikir yang salah bisa mengakibatkan kita tidak pernah waspada atau berjaga-jaga. Sebaliknya, hidup dengan semau gue dan berujung kepada penyesalan yang tak terhindari. Seharusnya tidak perlu ada penyesalan, tetapi penyesalan tetap saja bisa terjadi dan mengakibatkan waktu kita, energi, sumber daya kita terbuang untuk hal-hal yang tidak membawa dampak positif, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Nama Tuhan pun tidak dipermuliakan. Tema program All by Grace episode hari ini adalah penyesalan. Kiranya melalui renungan yang disampaikan, Roh Kudus membukakan mata hati kita untuk bisa memahami dan membuat suatu pilihan yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Bapa di surga, sehingga kita tidak akan lagi ada penyesalan di saat kita berhadapan dengannya pada akhir hidup kita. Jangan sampai terjadi beberapa bentuk penyesalan berikut ini, antara lain: pertama,
Penyesalan karena tidak mengerti menjalani hidup sesuai kehendak Tuhan. Pernah seseorang mengatakan hidup bagaikan koin yang bisa dihabiskan sebagaimana yang dikehendaki. Tetapi kamu hanya dapat memakainya satu kali saja. Manusia boleh berandai-andai atau berangan-angan seperti yang kita lihat dalam dunia perfilman, bagaimana mesin waktu diciptakan sehingga orang bisa bepergian ke masa yang lampau, bahkan mengubah jalan cerita, tetapi semua itu hanya fiksi atau fiktif, khayalan belaka. Tidak bisa memutar balik waktu bahkan sedetik pun. Jika waktu sudah berlalu, maka tidak bisa lagi kita peroleh kembali. Karena itu, tidak heran sebagian orang berkata, time is money. Atau bahkan ada yang berkata lebih jauh, time is more precious than money. Ya, dalam realita, uang hilang masih bisa dicari, bahkan bisa diganti. Tetapi waktu yang sudah hilang, itu laksana uap, kita tidak bisa mendapatkannya kembali. Pada akhirnya, yang ada hanyalah penyesalan, dan jika masih bisa ditebus atau di-redeem, kecuali kita dapat pakai kesempatan dan waktu dengan cermat. Namun dalam kenyataan, banyak kesempatan yang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Ibarat nasi sudah jadi bubur, penyesalan pun tidak mendatangkan faedah apa-apa bagi kita. Jika tidak ingin menyesal, kita harus berusaha sebisa mungkin melakukan hal-hal yang baik, yang benar dan tepat. Yang dimaksud dengan hal-hal yang baik dan benar dan tepat adalah hal-hal yang dilakukan berdasarkan tolok ukur Tuhan. Hal terbaik yang paling benar dan paling tepat adalah berjalan dalam kehendak Tuhan. Itulah hal yang dapat meluputkan kita dari penyesalan di kemudian hari. Kita akui memang banyak hal dalam dunia ini yang tidak bisa diprediksi, sehingga ada saja hal-hal yang bisa tertunda atau tidak seperti yang direncanakan. Tetapi sebagai umat percaya, pengejaran kita tidak pernah boleh berubah, yaitu menjalani sebuah kehidupan yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kita, serta menyelesaikannya dengan baik. Dengan hidup sedemikian, maka kita tidak akan berakhir dengan penyesalan, apalagi konsekuensinya seperti yang tertulis dalam Alkitab berupa ratap dan kertak gigi. Berbicara soal kehendak atau keinginan, tentu semua orang memiliki kehendak atau keinginannya sendiri. Kita masih hidup dalam dunia yang semakin lama semakin menuju kepada kebinasaan. Daya tarik semakin kencang untuk menggoda anak-anak Tuhan agar tergelincir keluar dari kehendak Allah. Dalam hati dan pikiran senantiasa menjadi tempat terjadinya peperangan yang tak terlihat antara mengikuti kehendak Tuhan dan kehendak diri sendiri, atau kehendak iblis. Melihat Yesus yang adalah anak Allah, dia mengalami pergumulan antara kehendaknya sendiri dengan kehendak Bapa. Kita tahu Yesus adalah 100% Allah, tetapi dia juga 100% manusia. Taman Getsemani adalah sebuah tempat peperangan yang mana Yesus diperhadapkan dengan pilihan, mau taat kepada kehendak Bapa atau menuruti keinginannya sendiri. Menanggapi situasi dan kondisi demikian, jawaban Yesus yang tercatat dalam Matius 26 ayat 39 patut kita teladani. Matius 26 ayat 39 berkata, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus berhasil menang, berhasil menundukkan kehendak dirinya kepada kehendak Tuhan yang sangat serius, yaitu dia harus mati di atas kayu salib demi menjadi jalan penebusan bagi umat manusia untuk dapat diperdamaikan kembali dengan Bapa di surga. Dan kuasa yang sama yang sudah membangkitkannya dari kematian
telah diberikannya juga kepada kita yang percaya, yaitu kuasa untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Tanpa kuasanya, kita tidak akan sanggup untuk menjalani suatu kehidupan sesuai kehendak Tuhan. Paulus menuliskan dalam Filipi pasal 2 ayat 13 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Kini kita diperhadapkan dengan dua pilihan, hidup mengikuti kehendak Allah atau kehendak diri. Bila mengikuti kehendak diri, tampaknya sejalan dengan apa yang marak kita lihat terjadi di dunia ini. Di mana-mana individualisme dijunjung sangat tinggi. Kamu adalah tuan atas nasibmu. You are the master of your own fate. Ya, ini bukan bagian yang akan kita bahas dengan detail, tetapi seharusnya menjadi satu alarm bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika kita tidak peka, maka kita bisa terbawa dalam arus individualisme dan akhirnya menganut satu prinsip bahwa hidupku, aku yang jalani. Karena itu aku berhak melakukan segala sesuatu yang kupandang baik sesuai dengan yang kuingini. Dengan demikian, kita hidup sekehendak hati kita atau semau gue. Yang penting aku bahagia, terserah apa kata hukum moral atau bahkan apa kata firman Tuhan pun tidak peduli. Sejatinya tidak ada jaminan bahwa dengan menuruti kehendak diri, hidup akan lebih baik. Mungkin awalnya tampak demikian. Kita hidup mengikuti apa yang kita inginkan, yang banyak kali dipengaruhi oleh apa yang terlihat dan terdengar. Namun dalam salah satu bagian kitab Amsal tertulis sebagai berikut. Amsal 14 ayat 12 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ada pilihan hidup yang tampaknya baik dan benar, namun ternyata berakhir pada kebinasaan. Kata Salomo, sang penulis Amsal itu sendiri, dapat menjadi peringatan bagi kita semua. Salomo adalah anak Raja Daud dan yang mewarisi tahta kerajaan Israel. Sebelum meninggal, Daud sudah berpesan kepada Salomo untuk tetap hidup dekat dengan Tuhan dan menuruti segala perintah dan kehendaknya. Salomo mengetahui beban yang begitu berat untuk memimpin bangsa yang besar. Salomo tidak mau sampai salah langkah dan hidup di luar kehendak Tuhan. Maka dalam doanya, Salomo memohon hikmat untuk bisa memimpin dengan baik dan benar. Doa itu diperkenan oleh Tuhan, bahkan ia pun berjanji kepada Salomo dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 dan ke-5 tertulis mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Selama Salomo hidup berjalan dalam kehendak Allah, ia disertai Tuhan, dipimpin dan diberkati. Namun saat Salomo mulai mengambil keputusan sendiri, yaitu untuk menikah dengan perempuan-perempuan asing yang mana itu bukan kehendak Allah, maka perlahan tapi pasti hidupnya mulai menyimpang. Dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 hingga 4 tertulis, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan, sebab pada waktu Salomo sudah tua,
istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Satu kitab yang ditulisnya yaitu kitab Pengkhotbah, berisi catatan dan penilaian terhadap hidup yang telah ia jalani selama itu. Salomo menyimpulkan dalam kata-kata sia-sia. Sepatutnya Salomo diliputi penyesalan atas kehidupan, waktu, dan kesempatan yang telah dilaluinya. Terlebih indah lagi jika Salomo bisa bertobat. Kiranya ini dapat menjadi perenungan bagi kita semua bila seseorang memilih untuk hidup di luar kehendak Tuhan. Meskipun awalnya bisa saja baik dan oke, tetapi ujung-ujungnya akan berakhir kepada ketidakbahagiaan, hilangnya tujuan hidup, dan mirisnya bisa menjadi sia-sia. Yang ada hanyalah penyesalan. Jika masih ada kesempatan untuk berubah, ya bersyukurlah. Tetapi bagaimana jika tidak ada kesempatan lagi? Paulus menulis dalam Roma pasal 8 ayat 6 hingga 8 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya kita harus mengingatkan diri kita sendiri tentang apa yang dinasihatkan firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Di sana dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan memang tidaklah mudah. Jalan menuju kehidupan itu sempit. Diperlukan pengorbanan yang tidak sedikit, karena mengikuti Dia berarti memberikan hidup kita secara totalitas, bukan setengah-setengah. Mungkin ada yang bertanya, apakah mengikuti Yesus itu worth it? Layak untuk dijalani? Dunia dengan segala keinginannya terus memberikan tawaran yang menggoda. Kita harus bijak memilih, pastikan memilih yang terbaik, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Sebaliknya, dengan bahagia, wajah berseri-seri, menghadap Sang Pencipta, dan mendengar pujiannya terhadap kita sebagai hambanya yang baik dan setia. Ya, pada tahun 1992, 15 Agustus, pas ulang tahun pernikahan kami yang ke-11. Saya sedang berada di dalam perjalanan safari penginjilan ke beberapa kota. Dan mengingat ini hari penting, lalu saya telepon kepada istri saya, lalu minta maaf karena waktu susun jadwal terlupakan untuk hari ulang tahun pernikahan. Ya, nanti kita pulang baru kita rayakan. Dan pada hari itu setelah naik ke bus meneruskan perjalanan dari kota Malang ke Kediri, tiba-tiba roh ini diangkat Tuhan keluar, dan Tuhan menyatakan diri kepada saya, memperlihatkan saya kemuliaannya yang luar biasa. Setelah mendengarkan suaranya, bersamaan itu Dia berbicara dengan saya, begitu besar anugerahku bagimu, begitu banyak karuniaku kepadamu, kapan kau mau melayani aku dengan sepenuh waktu? Pada saat itu saya sedang memiliki dan mengelola 13 perusahaan, walaupun bukan skala yang luar biasa besar, konglomerasi bukan, tapi bagaimanapun sudah diberkati Tuhan. Dan saya memang bercita-cita kalau suatu hari, kalau Tuhan memanggil saya untuk melayani, saya tidak mau berada dalam keadaan jatuh, atau dalam keadaan hutang, atau dalam keadaan di bawah. Dan Tuhan buktikan pada saat itu saya mendengar suara panggilannya dengan jelas, dan saya ditaklukkan, dan Dia bersamaan itu Dia berikan saya ada satu rasa yang tidak berasa, rasa hambar, sehingga saya tidak lagi kepengen apa-apa. Dan saat ditanya kapan kau mau melayani aku sepenuh waktu, saya hanya berkata, Tuhan, aku mau sekarang juga. Dan sejak saat itulah saya menyerahkan diri
untuk tinggalkan usaha demi usaha yang ada, satu persatu ditutup, ada yang ditinggalkan untuk istri yang teruskan, dan sebagainya, dan memulai persiapan untuk memulai suatu pelayanan yang sepenuh waktu melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Nah, kita bisa bergumul pada saat ditawarkan pilihan demikian. Kehendak diri, siapa tidak mau hidup enak, ya hidup dengan kesuksesan, usaha banyak, dan bisa financial freedom, mengalami begitu banyak berkat-berkat. Tapi di satu sisi Tuhan tawarkan juga pilihan. Kehendaknya ingin kita untuk melayani Dia sepenuh waktu. Perlu kita renungkan bersama, supaya kita tidak menyesal pada saat nanti bertemu dengan Dia. Itu yang ada benakku. Dan aku pada saat itulah aku taat. Aku tidak mau ada penyesalan di kemudian hari. Maka aku berkata, Tuhan, sekarang juga aku mau untuk melayani-Mu sepenuh waktu. Maka akhirnya saya jadi apa adanya saat ini. Begitulah saya bisa melayani Tuhan hingga saat ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hal yang kedua, penyesalan karena tidak mengerti hidup harus menjadi berkat. Seseorang menghadiri kebaktian penghiburan bagi seorang pendeta yang secara tampak dari luar bukan seorang pendeta yang terkenal dengan jemaat ribuan orang.
Namun saat tiba di rumah duka, ia melihat banyak sekali orang yang berkumpul di sana mengikuti ibadah penghiburan. Bahkan ada beberapa orang yang sama sekali belum pernah dikenalnya. Hampir semua kursi terisi sampai ia kesulitan mendapatkan tempat duduk. Ia terpaksa bergabung dengan sekelompok orang-orang yang tak dikenalnya. Saat duduk, orang-orang mulai bertutur cerita bagaimana pendeta itu telah menjadi berkat dalam kehidupan mereka masing-masing. Beberapa dari mereka tinggalnya dari luar kota, namun mau datang juga untuk melayat. Bahkan ada yang hanya bertemu sekali atau dua kali, tetapi 1-2 perkataan, 1-2 nasihat dari beliau dipegangnya sampai sekarang. Cerita demi cerita didengar oleh orang tersebut, dan ia pun merenungkan juga bagaimana peran pendeta itu dalam hidupnya sehingga ia bisa menjadi seperti sekarang ini. Memang pendeta itu bukan seorang yang namanya muncul di mana-mana, tetapi dari cerita dan kesaksian orang-orang tidak diragukan bahwa sang pendeta hidupnya sudah menjadi berkat meskipun tidak sampai diekspos agar banyak orang mengenalinya. Begitu berkumpul di rumah duka, barulah kisah demi kisah bermunculan. Mungkin Anda pernah mendengar kisah yang sebaliknya, terkait seseorang yang hidupnya telah menjadi batu sandungan bagi orang yang di sekitarnya. Sehingga ketika meninggal dunia pun, orang-orang yang menghadiri pemakamannya hanya karena terpaksa dan demi formalitas saja. Dan sangat menyedihkan jika kita tergolong seperti orang yang demikian. Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Cepat atau lambat, bagaimana, di mana, dan kapanpun kita akan meninggalkan dunia ini. Itu adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari, dan tak seorang pun bisa menebak kapan hidupnya akan berakhir. Meskipun demikian, bukan perkara seberapa panjang atau singkatnya usia kita hidup di dunia ini, tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Penilaian Tuhan atas hidup kita bukanlah ditentukan oleh seberapa banyak followers media sosial kita, seberapa banyak harta dan deposito yang kita miliki, melainkan mengenai bagaimana kita memakai waktu dan kesempatan yang ada. Apakah kita sudah berjalan dalam kehendak-Nya? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Hal-hal apa yang akan diingat oleh mereka saat kita sudah tiada lagi? Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan dimerdekakan oleh Yesus Kristus, bukan berarti kita bisa hidup sebebas-bebasnya, ya sesuka hati, semaunya kita saja, sesuai dengan apa yang kita pandang baik untuk diri sendiri, tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Ingatlah, kita tidak hidup sendirian. Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita, baik itu orang tua, saudara, keluarga, sahabat, teman main, guru, rekan kerja, karyawan, atasan, siapapun mereka, pasti dengan sebuah tujuan. Janganlah lupa bahwa setiap hal yang kita lakukan, setiap keputusan yang kita ambil, tidaklah hanya berdampak untuk diri kita sendiri saja, tetapi sedikit banyak pasti akan menyentuh orang-orang yang ada di seputaran kita. Saat memilih untuk membolos atau datang kerja terlambat, maka itu berdampak juga terhadap rekan kerja yang lain atau atasan yang ada di kantor. Saat kita memilih untuk hidup dalam dunia malam, melakukan aktivitas yang merusak, kita tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi itu juga membuat hati orang tua terluka. Saat kita memilih untuk tetap hidup dalam kebiasaan lama yang tidak membawa kebaikan, maka pasangan hidup atau anak kita juga akan terkena imbasnya. Masih banyak lagi contoh lainnya, dan yang seharusnya membuat kita menimbang-nimbang kembali dalam menjalani kehidupan yang kita pilih, supaya kita tidak menyesal pada akhirnya di kemudian hari atau di kekekalan nanti, karena tidak mengerti atau lalai atau mengabaikan bahwa hidup yang diberikan Tuhan adalah untuk menjadi berkat. Jangan lagi kita menjalani sebuah kehidupan yang egois, yang berpikir bahwa hidupku adalah milikku.
terserah orang lain mau hidupnya seperti apa, yang penting aku suka itu dan yang aku lakukan. Aku lagi ingin, ya aku lakukan. Rasul Paulus sudah memperingatkan dalam salah satu suratnya di Filipi pasal 2 ayat yang keempat berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di saat kita memilih untuk hidup memerhatikan kepentingan orang lain, menjadi berkat semampu kita, dan tentu saja sesuai kehendak Tuhan, bukan suka-suka kita atau tanpa hikmat kebijaksanaan, maka kita mendapati ada satu kesenangan atau kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mungkin Tuhan izinkan kita melihat dampak dari ketaatan kita, itu adalah satu penghiburan. Tetapi seandainya pun kita tidak melihat dampaknya secara langsung, atau orang yang kita tolong tidak mengucapkan satu kata terima kasih pun, atau mereka berpikir kita ada maunya, bagaimanapun dan apapun reaksi orang, itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Tanggung jawab kita adalah melakukan dengan tulus, motivasi yang benar, dan dengan rela hati. Tuhan yang akan memberikan penilaian dan memberikan upah sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Entah kita menerimanya di dunia ini atau seluruh upah kita disimpan untuk hidup kekal nanti sebagai harta yang tak ternilai, yang tidak pernah berkarat dan atau dicuri dan menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Mungkin saat ini penyesalan timbul dalam hati Anda. Aduh, iya, kenapa selama ini aku hidup egois, tidak peduli, cuek terhadap orang lain, hanya diri sendiri yang kuperhatikan. Jika Anda masih diberi napas hidup, berarti Tuhan masih memberikan Anda kesempatan untuk hidup maksimal dan menjadi berkat. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Selama masih disebut hari ini, saat ini, ambil kesempatan tersebut. Mungkin Tuhan sudah menggerakkan Anda selama beberapa hari terakhir ini untuk menghubungi seseorang. Ambil teleponmu dan hubungi segera. Atau Tuhan telah meminta Anda memberikan sesuatu kepada seseorang. Setelah didoakan baik-baik, taatilah dan lakukanlah. Atau mungkin ada lagi yang berkata, aku tidak seperti mereka yang berkecukupan. Bagaimana aku bisa menjadi berkat sedangkan aku sendiri saja kondisinya seperti ini? Menjadi berkat tidaklah melulu harus berupa materi. Ya, kalau memang Tuhan menghendaki kita bertindak secara materi, janganlah kita takut. Karena Tuhan yang memberikan tugas, Tuhan juga pasti akan mencukupkan. Dia yang menyediakan benih untuk kita menabur. Dan apa yang sudah kita berikan tidak akan sia-sia. Tiba waktunya nanti, kita pasti akan menuainya. Dan tuaian itu dapat kita pakai lagi untuk mendabur lagi kemudian. Ada kalanya berkat bisa berupa non-materi, seperti kehadiran, telinga yang bersedia untuk mendengar curhatan, pesan singkat yang menyemangati, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah kita sungguh-sungguh bertekad mau hidup menjadi berkat, maka Tuhan sendiri akan menyertai dan menuntun langkah kita sehingga kehidupan kita berkenan kepadanya, dan orang lain pun diberkati serta tidak menutup kemungkinan mereka dapat mengenal juru selamat kita dan menerimanya juga sebagai Tuhan dan juru selamat mereka juga. Hendaklah hidup kita laksana terang yang memancarkan cahaya Kristus di tengah dunia yang gelap ini, sebagaimana yang diungkapkan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Biarlah saat orang-orang menyaksikan hidup kita, mereka dapat melihat Kristus terpancar keluar. Yesus, walaupun sukar dan susah jalannya, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku harus ku lepaskan
Yesus. Walaupun susah dan sukar jalannya, asal hati Yesus merasa senang selalu, karena ku tahu apa arti hidupku. Ya, bentuk yang ketiga dari penyesalan yang harap tidak terjadi pada kita adalah penyesalan karena tidak mengerti melayani untuk jiwa-jiwa dimenangkan lebih banyak lagi. Ya, di saat sudah mengerti bahwa hidup harus menjadi berkat, kita perlu mengerti juga kenapa harus menjadi berkat. Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya banyak orang dapat mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Dialah satu-satunya jalan menuju kehidupan kekal di surga dan tidak ada jalan yang lain. Masih banyak orang yang belum mengetahui bahwa mereka masih memiliki jalan, masih memiliki harapan dan jawaban. Mereka mencari ke sana kemari, mencoba di sana sini, yang didapat hanya ketidakpuasan, kehampaan, dan ketidakberdayaan. Semakin hari hidup bukannya semakin mudah, termasuk kita orang percaya juga. Tetapi karena kita mengerti ada pengharapan di dalam Kristus, maka kita masih bisa menghadapinya semua. Lalu bagaimana dengan mereka yang belum tahu? Mereka yang belum mengenal Yesus, mereka sangat mungkin akan mencari jalan pintas untuk keluar dari semua masalah. Dan Paulus menulis dalam suratnya di Roma pasal 10 ayat 13-14 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kabar baik Injil bukanlah sekedar untuk konsumsi pribadi yang kita gunakan saat kita lagi butuh penyemangat, hiburan, atau dorongan. Justru karena inilah kabar baik dan kita sendiri sudah mengalami bagaimana Yesus dan perkataannya telah menopang kita melewati masa-masa sulit, maka kita rindu orang lain juga bisa mengalami, merasakan, dan ikut membagikannya juga kepada mereka. Bukankah ini akan menciptakan satu rangkaian yang tak akan pernah boleh putus? Jangan sampai rantai itu berhenti di kita. Ingatlah akan tugas yang diberikan Yesus sebelum Dia terangkat ke surga, yang dikenal dengan amanat agung dan tercatat dalam Injil Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah bagian bagi semua orang percaya. Bukan hanya tugas para pendeta, hamba Tuhan, misioneri, penginjil, rohaniwan, atau mereka yang bekerja di gereja. Kita semua diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam misi besar ini di zaman akhir, di mana situasi dan kondisi dunia semakin pelik dan sulit. Waktu kita juga semakin terbatas. Iblis semakin gencar, tahu waktunya tidak banyak. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Sudahkah kita memakai kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil agar jiwa-jiwa bisa dimenangkan lebih banyak lagi bagi kerajaan Allah? Siapakah orang-orang yang ada di sekitar kita yang Tuhan tempatkan? Mungkin itu tetangga, teman sekelas, atau kelas sebelah, kerabat, atau bahkan yang terdekat sekali, ya seperti orang tua kita, pasangan hidup, atau anak-anak kita. Ya, bukan sebuah kebetulan kalau Tuhan menempatkan mereka di sekitar kita dengan tujuan supaya melalui hidup kita Injil bisa disampaikan. Hati mereka terketuk, disentuh, diubahkan, dan menjadi percaya. Kesempatan tidak selalu datang dua kali. Karena itu, selama masih ada waktu dan kesempatan, pakailah dengan baik, karena Yesus sudah memperingatkan kita dalam Yohanes pasal 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sah-sah saja banyak orang mengartikan malam secara berbeda-beda.
entah malam dalam arti kondisi dunia yang semakin sulit dan tidak bisa diprediksi, atau malam secara pribadi di mana kondisi kita sudah tidak kuat lagi seperti dahulu, atau malam menunjuk kepada orang-orang di sekitar kita yang mana mereka tidak ada lagi kesempatan untuk mendengarkan Injil karena satu dan lain hal. Manapun dan apapun interpretasinya, intinya tetap sama. Selama masih ada napas hidup, masih ada waktu, tunaikanlah tugas penting ini. Jangan sampai kita hidup dalam penyesalan yang tak berujung, karena ini adalah perkara hidup kekal atau kematian kekal. Perkara apakah orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah keputusan mereka sendiri yang bersangkutan. Karena kita tidak bisa memaksa orang, Tuhan pun tidak pernah memaksa. Dia memberikan kesempatan pilihan di tangan kita manusia. Tetapi bukan berarti kita jadinya asal saja membagikan Injil dengan alasan yang penting aku sudah membagikan, terserah dia mau terima atau enggak, ya bukan urusanku. Adakah kita sungguh-sungguh mendoakan jiwa-jiwa yang kita injili? Apakah kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan momen dan kesempatan yang ada? Firman Tuhan melalui salah satu nabinya dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 8 berkata, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, dan orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Mendengar semua penjelasan yang di atas, iblis bisa saja mengintimidasi atau membuat kita jadi kewalahan dengan pemikiran, jadikan semua bangsa. Bagaimana mungkin kamu di mana tinggalnya sekarang? Bagaimana caranya kamu bisa menginjili semua orang? Kalau kita disibukkan dengan pemikiran demikian, maka kita tidak akan melangkah. Padahal mungkin tetangga sebelah kita sedang dalam kondisi yang putus asa dan tak berdaya, ia butuh teman cerita, dan kita bisa melakukan bagian kita di sana. Ada seorang ibu yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Setelah mendengar tentang Injil, ia rindu untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Ia ingin menjadi seorang misioneri, tetapi sepertinya ia terjebak dalam situasi pekerjaan yang seperti ini. Merasa bingung, ia pun berdoa, Tuhan, aku mau menjadi seorang misioneri. Jikalau memang itu panggilanmu bagiku, aku mau menginjil sebanyak mungkin orang, pergi kepada bangsa-bangsa agar mereka mendengar tentang Injil, tentang dirimu. Lalu melalui hatinya, Tuhan bertanya, nak, siapa yang tinggal di apartemen di atas? Sebuah keluarga dari Swedia. Lalu yang tinggal di apartemen bawah, orang Swiss. Ya, ada lagi orang Italia. Dan satu blok dari apartemenmu tinggal seorang warga Tionghoa dari REC. Tetapi kamu tidak pernah berbicara pada mereka tentang aku. Sejak saat itu, ia pergi mengunjungi orang-orang ya di apartemennya, di tetangganya, mengobrol, berbicara tentang Yesus dengan mereka. Siapa orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar Anda? Adakah yang belum pernah mendengar tentang Yesus? Lakukanlah bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Ingatlah, kita menabur, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Firman ditaburkan tidak akan pernah sia-sia. Mungkin mereka semua sudah mengenal Yesus, tetapi mereka dalam kondisi yang di ujung tanduk karena masalah dan pergumulan yang begitu berat. Mereka bingung masih tetap mau percaya Yesus atau tidak. Apakah mau memakai cara yang lain di luar Yesus atau tidak? Mungkin mereka sudah tidak berdoa lagi dan tidak beribadah lagi karena satu hal dan hal lain. Mereka terjebak dalam kebingungan dan keraguan apakah sudah diselamatkan atau belum. Mereka yang demikian juga butuh mendengarkan Injil. Dalam kategori manapun, Tuhan ingin Injil
yang benar disampaikan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, sebagaimana yang Paulus tuliskan dalam Roma pasal 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Janganlah kita takut atau bingung. Bagaimana caranya aku bisa memberitakan Injil? Aku tidak pandai bicara, aku tidak punya banyak teman, aku tidak tahu harus mulai dari mana, nanti kalau aku ditolak bagaimana, kalau aku dianggap aneh, terus nanti dipermasalahkan, dan lain sebagainya. Memang kalau kita pikirkan, pasti banyak saja yang akan menghalangi kita. Tetapi kita harus memegang ayat lanjutan dari amanat agung yang diberikan kepada orang percaya. Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan sendiri melalui Roh Kudus-Nya yang diam dalam diri kita semua orang percaya, Dia yang akan menyertai kita. Dialah yang akan memberikan hikmat kepada kita bagaimana harusnya kita berkata-kata. Karena itu penting kita membangun manusia rohani kita sehingga kita dapat menjadi peka, semakin hari semakin dibukakan pengertian kita dan dapat menyampaikan kebenaran Injil dengan baik, sederhana. Mulailah dengan kesaksian hidup pribadi yang sudah diubahkan Tuhan, itu bisa kita lakukan dengan baik dan pertolongan Tuhan. Kita juga bisa menceritakan tentang bagaimana pengalaman kita saat berjumpa dengan Yesus, pertolongannya yang telah kita alami, atau melalui kesaksian hidup yang lainnya. Bercerita, menyampaikan, mendoakan adalah bagian kita. Yang menjamah hati mereka adalah Tuhan. Percayalah, saat kita dengan tulus setia, tekun, dan serius melakukannya, maka kita akan melihat tangan Tuhan bekerja atas orang tersebut. Dan ketahuilah, akan ada sukacita, rasa bahagia yang amat sangat saat mereka akhirnya bisa menemukan harapan dan keselamatan di dalam Yesus. Itu tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Janganlah sampai kita menyesal karena kesempatan yang ada tidak kita pakai dengan baik. Layanilah Tuhan lebih-lebih lagi, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan baginya. Ya, saya pernah mengalami satu penyesalan yang sampai hari ini takkan pernah bisa saya lupakan. Yaitu suatu hari nenek saya yang notabene-nya bukan orang percaya. Dia banyak bergaul dengan okultisme, dan setahu saya dia banyak pelihara ya roh-roh, jin-jin dan lain-lain sebagainya. Suatu hari beliau berkata, suruh saya membawa dia ke gereja. Kalau kamu nggak sempat, suruh abangmu ajak saya. Dalam hati saya pikir, mana mungkin orang seperti nenek begini mau ke gereja. Saya abaikan dan saya biarin aja. Namun suatu hari saya tanpa sadari, saya melalaikan tugas besar. Orang minta untuk bisa dibawa ke gereja, kok saya teganian, lupakan dan lalaikan. Dan sepulang sekolah, nenek saya itu meninggal dunia. Saat saya melihat nenek saya meninggal dunia, di depan mayatnya, tiba-tiba Tuhan kasih saya pengalaman dalam alam roh. Saya melihat tangan nenek ini menunjuk saya dengan jari telunjuknya, dan sambil dia menegur dan berkata, kau egois, kau egois. Dengan suara yang bergema, ada ekonya. Saat itu saya sangat-sangat sedih dan sangat-sangat luar biasa pergumulan saya. Saya sangat-sangat menyesal. Kenapa kesempatan yang ada sampai dia minta bawa ke gereja pun saya lalaikan. Nah, beberapa lama kemudian Tuhan kasih saya penglihatan. Suatu hari kalau saya ada di surga, lalu seperti apa yang dialami oleh orang kaya dan Lazarus. Lalu saya lihat ke bawah. Ternyata ada nenek saya ada di situ, di neraka. Dan dia dengan telunjuknya tetap bergetar dan menegur saya. Kau egois. Saya langsung sadar, Tuhan,
ini suatu penyesalan yang tidak akan bisa berujung. Saat bahagia di surga, tapi melihat orang yang kita kasih berada di neraka. Tidakkah saat itu kebahagiaan kita akan menjadi ternodai dan kita jadi kurang bahagia lagi? Karena itu, marilah selagi ada kesempatan, pakai kesempatan yang Tuhan berikan. Layani Tuhan dengan maksimal, dan saat kita berkesempatan untuk berhubungan dengan seseorang, berinteraksi, tegur sapa, itu biasa. Namun setelah tegur sapa, engkau baik, aku baik, semua baik, tapi apakah sungguh baik? Yang sungguh-sungguh baik adalah jika ia mempunyai jaminan keselamatan hidup kekal. Sudahkah dia mengenal Yesus? Sudahkah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mari, pegang kesempatan yang ada. 2-3 kali kata-kata sapaan kita, jangan lupa selipkan kalimat berikutnya untuk memberitakan Injil kepadanya dengan sederhana, dengan singkat, dengan harapan satu hari orang tersebut bisa diselamatkan. Karena itu, jangan sampai ada terjadi penyesalan karena kita tidak mau hidup dalam kehendak Tuhan. Jangan sampai kita hidup dalam penyesalan karena tidak mengerti untuk hidup menjadi berkat bagi sesama. Dan jangan jadi suatu penyesalan di kemudian hari jikalau kita tidak mau memegang kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan dan hidup mengabarkan Injil demi jiwa-jiwa semakin banyak boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan sempurnakan, Tuhan memberkati kita semua yang telah mendengarkannya dengan cermat, dan kita semua akan hidup berbahagia sampai pada akhirnya kita tidak akan mengalami penyesalan di kemudian hari. Suatu hari ku duduk seorang diri merenungkan sesuatu dalam hati. Ku terbayang yang sangat mengerikan, seseorang yang belum diselamatkan. Ku di surga senang dan bahagia, namun engkau menderita susah, putus asa dalam neraka. Air mata tak tertahankan lagi, ku tak tega, Kaulah yang ku kasihi. Ku sadari ku harus memberitakan Injil Tuhan yang memberi keselamatan. Dan ku berdoa, mohon Tuhan kuatkan agar hidupku beritakan Injil Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk pewahyuan-Mu, kami bersyukur untuk pesan-Mu telah hamba-Mu sampaikan, dan kiranya semua kami pemirsa program All by Grace sungguh-sungguh boleh diubahkan Tuhan. Kami boleh naik ke tingkat yang lebih tinggi hidup rohani kami, karena kami tidak mau ada penyesalan di kemudian hari. Dan kami mau hidup sesuai kehendak-Mu, kami mau hidup untuk menjadi berkat bagi sesama, dan kami mau hidup untuk menjadi alat-Mu
baik dalam pelayanan, dalam rumah Tuhan, maupun melayani sesama. Dan yang paling penting, kami akan menjadi penyampai kabar baik, kabar Injil Tuhan, supaya Yesus diberitakan dan makin banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Tolong kami Tuhan, supaya bukan segera mendengar lalu kami melupakannya, tetapi sebaliknya, kami mendengar, kami merenung, dan kami mohon kekuatan daripada-Mu, supaya kami bisa menaatinya, dan hidup kami boleh makin hari makin berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, sempurnakan semua. Suara manusia sudah berhenti, suara Roh Kudus akan terus berkarya dalam diri setiap pemirsa sekalian ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya saya akan doa syafaat bagi Anda sekalian yang membutuhkan. Ya, pertama-tama saya doakan untuk Anda yang mengalami ada bisul yang sangat sakit di bagian ketiak lengan tangannya. Saat ini kau percaya, Tuhan sembuhkan. Sekalipun bisulmu sangat menyakitkan, bahkan bernanah saat engkau tumpang tangan saat ini. Kita doakan, Tuhan kempeskan bisul tersebut, dan tidak sampai harus bertahan berhari-hari mengalami kesakitan. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, bisul yang ada di ketiak sebelah kanan lengannya, di dalam nama Yesus, saat ini juga Tuhan pecahkan, kempeskan, hilang, dan tidak akan lagi berlanjut. Sembuh bisulnya, sembuh, hilang, tidak ada bisul lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berdoa untuk Anda yang migran, sudah 3 bulan lebih Anda berobat kemana-mana, ya kepalamu terus sakit di sebelah kiri, ya tak kunjung sembuh. Saat ini tumpang tangan di atas kepalamu sebelah kiri di dalam nama Yesus. Tuhan, sakit migran dalam nama Yesus sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Haleluya. Sembuh. Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Ya, saya berdoa untuk Anda yang gusinya sebelah kanan geraham bawah sedang sakit sekali saat ini. Tumpang tangan dalam nama Yesus, gusi yang membengkak dan sedang sakit di geraham sebelah kanan dalam nama Yesus jadi sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Yesus sembuhkan. Yang mengalami amandel, katanya harus operasi. Engkau bingung, operasi kagak, mau operasi takut, tidak operasi takut. Saat ini percaya, tumpang tangan di atas tenggorokanmu di dalam nama Yesus. Tuhan, amandelnya engkau angkat dalam nama Yesus. Jadi sembuh. Sembuh. Yesus sembuhkan dalam nama Yesus. Jadi sembuh. Haleluya. Amin. Haleluya. Taruh 2 tangan di dadamu buat engkau yang mengalami lactose intolerance. Ya, engkau harus mengalami sakit perut, diare, dan lain sebagainya. Setiap kali berhubungan, makan atau minum sesuatu yang dipantang, seperti susu, keju, hal yang berhubungan dengan dairy. Dan saat ini kau putuskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, yang lactose intolerance, Yesus sembuhkan. Sembuh dalam nama Yesus, sehingga dia bisa leluasa minum susu, kayak makan makanan yang berkeju, atau hal-hal lain yang selama ini dipantang. Sekali makan, dia harus mengalami diare dan lain sebagainya. Saat ini masalah laktosnya Tuhan sembuhkan. Tuhan saat ini juga sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Haleluya. Terakhir saya doakan untuk Anda yang alergi kulit, ya telapak tanganmu, ya entah bagaimana, kenapa, seperti ada eksim atau apa dan sangat gatal sekali. Sini, percaya dalam nama Yesus,
eksim atau apapun juga gangguan pada kulit saat ini. Dalam nama Yesus, sembuh. Yesus sembuhkan. Dalam nama Yesus, sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Sekarang semua bawa pergumulan kita, apapun kerinduan kita, masalah apapun yang sedang kita pergumulkan di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berdoa dan kita sehati percaya, pegang janji Tuhan. 2 orang sepakat di bumi, minta Tuhan jawab dan kita terima apa yang kita doakan. Mari bawa baik pergumulanmu, masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, penjualan properti, penagihan, piutang yang tak tertagih, atau penjualan aset, atau keselamatan keluarga besar, atau masalah jodoh, masalah perjalanan, masalah ke luar negeri, masalah visa, masalah apapun juga yang engkau sedang gumulkan saat ini. Taruh 2 tangan di dadamu. Kita berdoa dalam nama Yesus. Kami pegang janjimu, di bumi 2-3 orang kumpul, engkau hadir, dan bila kami sepakat 2 orang di hadapanmu berdoa, maka Tuhan akan menjawab kami, memberikannya kepada kami. Kami terima jawaban doa, dan kami percaya apa yang engkau janjikan. Bila kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Tuhan, bagi mereka yang rindu punya anak, yang punya pergumulan masa ekonomi, pekerjaan, usaha, tagihan, penjualan aset, ataupun mereka yang masalah visa, masalah pekerjaan, masalah masa depan, masalah jodoh, ya, atau pergumulan-pergumulan lain, dan bahkan pergumulan untuk keselamatan keluarga besarnya. Tuhan, mari engkau jawab satu persatu dengan cara-Mu yang ajaib. Dan bagimu Tuhan tidak mustahil, bahkan Kau berjanji bagi yang percaya tidak ada yang mustahil juga. Kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan, jawab mereka satu persatu, dan kami semua yang percaya, kami yakin Tuhan telah mendengar doa kami, dan Tuhan jawab doa kami dengan cara-Mu yang ajaib. Kami terima jawaban doa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima pertolongan Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan, kami mau akhiri acara All by Grace kali ini, dan kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan curahkan berkat-Mu bagi semua umat-Mu. Mari umat Tuhan tadahkan tangan-Mu, bukakan hati-Mu, terimalah berkat. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, anugerah yang ajaib dalam Yesus Kristus, serta urapan Roh Kudus dengan pewahyuan kebenarannya akan menjadi berkat bagi kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin, haleluya. Dengan demikian kita akhiri program All by Grace 159 hari ini. Jumpa kembali di Jumat mendatang di waktu yang sama, 18.30 hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom. Dunia ini mengatakan hidup tuh senang saja, hiduplah tuh puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Hidup tanpamu. Dunia ini mengajarkan hiduplah tanpa tujuan, namun ku tahu kebenaran. Ku dicipta untuk berjalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup? Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu?
hidup tanpamu, hidup tanpamu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. All by grace.